Kembali lagi di podcast Susah Tidur 52 dan juga YouTube Sepulang Kerja bersama saya Mas Wawan. Kali ini saya pakai jimat logo FM Franciscus Magnanimus biar tahu kalau saya guru Franciscus ya. Karena ini juga termasuk promosi walaupun tidak di-endorse ya. Oke. Kemarin kita sudah mengobrolkan tentang revolusi Prancis yang berhubungan dengan kopi, senja, dan revolusi. Yang nonton cuma 22, nggak apa-apa. Terima kasih untuk yang sudah menonton, at least menonton. Sepertinya saya harus kejok lagi, tapi nggak lah. Ini adalah seri serius. Apalagi saya sudah ngaku di sekolahan. Ya, mau bercanda, pinggir jurang atau apa, atau dark jokes. Nanti bahaya ya. Oke, apakah hanya kopi yang menimbulkan revolusi? Wah, pertanyaan itu akan menjadi trigger ya. Karena bagaimana masyarakat bawah itu bergerak, itu salah satu yang menggerakkan adalah komoditi pangan. Ya, tiap tahun, tiap mau lebaran, harga naik, terjadi protes massal, bahkan terjadi demo. Turunkan harga beras, turunkan harga bla 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 ya. Seperti itu. Jadi komoditi itu juga menjadi akar dan pangkal dari banyak gerakan masyarakat atau gerakan rakyat. Kalau kemarin kita masuk ke gerakan rakyat di Perancis, kini kita pindah agak jauh ke beratus-ratus kilometer di benua Amerika, yaitu gerakan masyarakat Amerika atau Boston Tea Party, pesta teh di Boston ya, di Massachusetts ya. Jadi ini juga bagus untuk yang belajar sejarah. Yang malas baca buku ya inilah tonton ya. Tapi tetap harus baca buku karena di podcast ini atau di talk show ini nggak ada tanggal-tanggalnya. Saya lupa tanggalnya. Mau buka buku males ya. Saya pingin talk aja, nggak pakai buka-buka buku ya. Jadi Boston Tea Party ini adalah sebuah akar atau pangkal dari dimulainya gerakan perang kemerdekaan atau revolusi Amerika Serikat. Jadi pada mulanya negara Inggris itu menjajah wilayah Amerika yang sekarang jadi Amerika Serikat itu adalah koloni ya. Kalau nggak salah ada 12 atau 13 koloni di sana ya. Jadi pada tahun 1700-an itu Inggris mengalami banyak sekali hutang karena perang ya. Karena negara-negara zaman dulu gaweannya cuma perang untuk membuktikan eksistensinya ya. Perang sungguhan, bukan perang etok-etok ya. Bukan orang pura-pura, benar-benar serang-serangan dan bunuh-bunuhan ya. Jadi karena membengkaknya biaya perang, akhirnya pemerintah Inggris yang katanya negara kaya dengan mata uang pound sterling itu menanggung banyak sekali kerugian dan hutang. Saya nggak tahu ngutangnya kemana ya, negara sehebat Inggris bisa ngutang ya. Akibatnya semuanya dikenakan pajak ya, ada sugar tax, ada stamp tax waktu itu ya. Kebijakan mempajaki gula, mempajaki perangko, dan mempajaki semua hal. Seperti yang sekarang terjadi di sini ya. Semuanya kena pajak ya. Sama seperti kita yang menggeliat karena terkena pajak, masyarakat Amerika pun sama. Mereka menggeliat karena pajak yang terlalu banyak dan juga terlalu tinggi. Masyarakat pun marah dan melakukan perlawanan ya. Buntut dari perlawanan itu adalah bentroknya di Boston ya, bentroknya antara officer dari koloni pemerintah Inggris dengan masyarakat dan menewaskan 5 kalau nggak salah, 5 orang dari penduduk sipil tewas karena bentrokan itu. Kematian penduduk sipil ini menyulut kemarahan dan perlawanan ya masyarakat atas pajak yang tinggi dan sewenang-wenang. Masalahnya pemerintah Inggris akhirnya sedikit melonggarkan peraturan pajak di berbagai sektor ya. Jadi pajak di beberapa sektor dihapuskan ya. Namun masih mempertahankan beberapa pajak seperti pajak teh. Tahu sendiri ya, karena Inggris di cerita saya kemarin melarang kopi shop dan juga peredaran kopi karena melihat dari Prancis. Akhirnya mereka kena batunya, mereka pindah ke teh. Ya, teh dari China. China juga koloninya Inggris dulu. Dibawa ke berbagai macam daerah koloni dan juga diperdagangkan. Teh kena pajak, harganya jadi mahal, padahal culture minum teh ada di Inggris dan koloni-koloninya. Akhirnya apa? Banyak koloninya termasuk Amerika itu mengimpor teh dari Belanda secara ilegal. Tidak membeli dari Inggris yang memonopoli teh pada waktu itu. Bentar, tak ngopi dulu walaupun ngomongin teh ya. Akhirnya ya
perusahaan teh di Inggris, waktu namanya IEC, Indian East, lupa saya, buka buku ya kalau mau lengkap ya, itu mengalami kerugian dan oversupply karena orang-orang banyak yang membeli di keluar Inggris ya, di Belanda. Mungkin entah dari Indonesia, Belanda ya. Kemudian terjadilah pemaksaan ya. Jadi mereka tetap diberi pajak dan dipaksa untuk membeli teh dari Inggris dengan harga yang tinggi karena pajaknya tinggi. Masyarakat jadi marah ya. Kemudian pada suatu fajar, bukan senja ya, kalau nggak salah itu pagi hari ya atau malam, masyarakat Amerika menggunakan baju Indian atau baju tradisional penduduk asli, entah itu penduduk asli apa bukan, saya nggak tahu juga, buka buku kalau mau lengkap ya. Mereka menyerang kapal-kapal dagang Inggris itu yang membawa teh. Mereka buang ke laut sehingga laut menjadi penuh teh di Boston ya, di pelabuhan Boston. Jadinya Boston Tea Party atau tragedi teh di Boston, karena dibuanglah banyak teh ke laut, laut berubah menjadi merah teh, bukan merah darah ya. Jadi walaupun di situ ada tentara, ada kapal-kapal besar yang mempunyai senjata, mereka memilih tidak melakukan apa-apa karena itu udah rusuh sekali. Nah, kejadian itu memang akhirnya menjadi suatu plot twist yang sangat besar bagi sejarah Amerika ya, karena keberanian beberapa pihak melawan kolonial. Akhirnya 13 koloni itu berpikir, kenapa kita nggak melawan bersama-sama? Akhirnya tercetuslah ide-ide perang. Tahun 1774 pun terjadi tragedi yang sama, tapi nggak sebesar tahun 1773. Mereka melakukan pemboikotan produk seperti itu, tapi tidak segede yang untuk 73. Terjadilah gerakan kesadaran bahwa kita harus lepas dari kolonialisme. Akhirnya buntut panjang dari Boston Tea Party ini adalah timbulnya kesadaran nasional, ya, kesadaran rakyat Amerika yang di sana yang menjadi daerah kolonial untuk memperjuangkan kemerdekaan mereka, mengakibatkan serangkaian perang revolusi dan berakhir dengan kemerdekaan Amerika Serikat. Seperti itu. Itulah fajar teh dan revolusi ya. Kemarin senja kopi dan revolusi ya, karena kopi senja, ini teh dan fajar ya. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Untuk kalian yang butuh sumber sejarah bisa nonton ini. Untuk kamu yang hanya kepo juga boleh nonton ya. Belum saya keluarkan di podcast Spotify karena masih bingung ya dengan peraturan podcast. Saksikan terus dan bye-bye.